Nah, Bu Arin itu pernah nggak menerapkan pembelajaran berbasis masalah Pernah, Pak. di dalam kelas ya? Ya, Coba ceritakan. saya melakukan penerapan berbasis masalah itu dengan cara saya mengasih tugas ke anak-anak, misal tugas kelompok ya, Pak ya. Misal tugas kelompok. Nah, di sini saya membuat kelompok itu eh, setiap kelompok itu agar berdiskusi untuk memecahkan masalah, Pak. Misal nih masalahnya ketika anak-anak melakukan sholat, nah itu di pertengahan anak-anak itu kentut, Pak. Misalnya, Pak. Nah, apa yang harus anak-anak lakukan? Seperti itu, Pak. Jadi biar anak-anak itu apa ya, Pak? Tahu gimana caranya ketika kita sholat, kalau kentut itu harus apa? Harus mengulang lagi, Pak. Kita berwudu lagi, terus kita lanjutkan lagi sholatnya, Pak. Seperti itu. Ibu ngajar di tingkat apa? Kelas rendah, Pak. Kelas satu 2 3. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, Ibu selama belajar itu kan harus dituntut melihat bagaimana kreativitas dalam mengajar peserta didik ya. Iya, Pak. Seperti apa sih Ibu? Gimana caranya untuk menarik perhatian siswa? Bisa memotivasi kegiatan belajar? Coba kasih tahu saya. Caranya seperti ini, Pak. Saya kan memakai media ya, Pak ya. Seperti menayangkan video lewat proyektor, Pak. Nah, di sini kan di modul saya itu kan misalnya tentang sholat ya, Pak ya. Nah, itu anak-anak suruh melihat video yang saya tayangkan, Pak. Nah, di sini nanti anak-anak disuruh mengamati gambarnya, terus, nah nanti anak-anak disuruh mempresentasikan, Pak. Seperti itu. Oke. Oke, Ibu tahu bagaimana apa itu creative thinking, apa itu critical thinking tahu? Kreatif, creative thinking itu kemampuan berpikir yang sangat penting dalam menghadapi tantangan, Pak. Creative thinking itu kan pemikiran yang kreatif ya, Pak ya. Misalnya untuk menghasilkan ide baru, Iya, untuk tetapi menghubungkan Ibu konsep. juga harus terstruktur ya. Ya, Kan Pak. itu Ibu harus menyusun komponen apa perangkat pembelajaran. Kan ada perangkat pembelajaran kan? Ya, Pak. Harus ada perangkat pembelajaran. Supaya apa sih? Supaya anak-anak itu distimulus untuk berpikir kreatif, ya. Ya, Nah, Pak. kan tahu instrumen. Ya, Pak. Nah, kan ada instrumen assessmentnya. Itu terdukung nggak bagaimana pengembangan keterampilan berpikir siswa? Jadi, jawaban ibu harus terukur. Kalau hanya seperti itu kan sepertinya teorinya kurang sih ibu. Mm-mm. Tadi menyimak tadi teori belajar itu ada berapa? Ya, Pak. Menyimak, Pak. Ya, apa aja teori belajar? eh, Behavioristik, kognitif, terus humanistik sama konstruktivistik, Pak. Oke. Behavioristik itu seperti apa? Istik itu
pendidik itu tidak hanya memberi ceramah, Pak. Dah gitu doang ya. Ya, misalnya ini Pak, dalam penerapannya itu ketika di kegiatan kelas, jika siswa itu berhasil memahami materi, itu guru itu bisa memberi poin, hadiah, seperti itu Pak. Apa dalam istilah behavioristik itu apa? Teori yang menekankan pengaruh Enggak. ini. Ibu tadi ngomong ada apa tadi? Hadiah-hadiah tadi ya, ada apa? Misalnya ini Pak, seperti piagam. Hmm. Nah, dalam teori behavioristik itu istilahnya apa? Istilahnya itu lupa Pak. Bukan lupa, tetapi meremehkan. Nggak boleh kayak begitu. Kita harus tahu namanya guru. Bu Arin sudah punya anak belum? Udah Pak, Sudah. Khawatir nggak kalau guru-gurunya di sekolah tidak sesuai dengan Bu Arin? khawatir Pak, Nah, coba dibalik. Ibu-ibu orang tua di luar sana, khawatir nggak diajar Bu Arin? khawatir Makanya, Pak. kalau ada kemungkinan, wah ini orang tuanya puas nggak ya dengan anaknya menitipkan di sini, nah itu harus ada refleksinya, harus ada peningkatannya. Sama seperti Bu Arin kalau menitipkan anak, wah ini guru-gurunya kompeten nggak ya, bagus nggak ya, ada nggak hatinya bicara begitu? Udah Pak. Ada, khawatir nggak kalau gurunya juga kurang? Iya, khawatir Pak. Ada nggak kemungkinan orang tua di rumah itu khawatir sama ibu? Kemungkinan ada Pak. Nah, kemungkinan ada, makanya ditingkatkan. Ada namanya reward dan punishment. Itu istilah-istilah baku yang harus sudah di luar kepala, Bu. Apa sih reward dan punishment? Kalau anak ini nurut apa kata kita, benar, dikasih reward, dikasih hadiah, tepuk tangan, dikasih penghargaan, dipuji. Apa itu punishment? Kita juga harus disiplin. Kalau melanggar harus dihukum. Ada punishmentnya. Reward and punishment itu istilah baku dalam behavioristik. Ya Pak. Ini bukan ujian, itu yang saya sebut dengan ini ujian rasa bimbingan. Ya, Bu Arin ya, Iya ya Pak. semangat. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Bimbingannya. Ah, jadi kita harus bercermin ya Ibu ya. Kalau Ibu Arin tidak ingin meningkatkan kemampuan sebagai guru, khawatir orang tuanya di rumah, orang tua si siswa kan khawatir. Sama seperti ibu dibalik. Ibu sebagai orang tua juga pasti khawatir ini sama guru-gurunya, kan gitu. Iya Pak. Iya dong, harus gitu. Kalau Pak Irham kan belum punya anak, jadi belum merasakan. Mudah-mudahan juga cepat punya anak supaya langsung terjun ke lapangan. Amin Pak. Nah, ini dididik anak saya dengan teori ini. Nah, gitu ya. Iya, Pak. Nah, cukup ya Bu Arin ya. Terima kasih ya Pak. Sekarang, Tiga. A ya, Iya Bu. berarti Bu Arin ini guru PAI artinya 1 minggu sekali ya. Kalau di kelas 1 minggu sekali atau tatap mukanya gimana Bu Arin kalau di SD? 1 minggu sekali Bu. Jam tatap mukanya 1 minggu sekali. Sekali. Iya.
Satu kali tatap muka itu 2 jam ya. 2 kali 35 menit. Sama tidak Iya, Bu. tatap mukanya, alokasi waktunya? Iya, Bu, sama. Di modul ajar Bu Arin punya modul ajar, Pai-nya Punya, ada Bu. toh? Ada. Ya. Alokasi waktunya berapa yang Bu Arin tuangkan di situ? 4 JP, Bu. 4 JP ya. Punya ada ya modul ajarnya ya Bu Arin ya. Ada, Bu. Langsung saja Bu Arin. Coba Bu Arin baca surat Al-Fatihah. Bu Tati mau dengar bacaan tajwid dan mahrajul hurufnya saja. Baik, Bu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke. Selain mengajar jam wajib, ada tidak di sekolah Bu Arin ekskul tahfiz atau tahsin? Belum ada, Bu. Ada. Jadi ekskulnya hanya untuk umum pramuka, Iya, karate gitu. iya, Bu. Eh, Ekskulnya cuma pramuka sama tari, Bu. mm, Bu Arin aktif di KKG PAI. Insya Allah, Bu, aktif. Salah satu program di KKG PAI itu apa Bu Arin? Yang Salah menonjol. ini, Bu, setiap ini ada lomba, Bu. Kayak Lomba antar apa itu? kecamatan, Lomba apa itu? lomba PAI misalnya ini, Bu, lomba kaligrafi, Ajan terus gitu. ya, Ya. PHBI ya, peringatan Hari Besar Islam aja. iya, Bu. Bu Arin ini masukan dari Bu Tati ya. Mayoritas Islam toh di sekolahnya di SD Bu Arin Mayoritas Islam, tapi ya ada, Bu, yang non-Islam. Muslim ada non Muslim ya karena SD Ada. ya. Iya. Kalau di SMA itu kan udah pasti Muslim semua ya. Jadi begini maksud Bu Tati, Bu Arin. Mohon diluangkan waktunya untuk membimbing anak-anak untuk BTQ-nya, baca tulis Qur'annya. Baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, Bu Arin buat program. Kan ada tuh kalau supervisi dari pengawas atau kepala sekolah program guru PAI. Buat nggak, Bu Arin? Ya, bukan hanya program tahunan, program guru PAI. Bu Arin pembina tidak di sekolahnya? Pembina apa? Misalnya pembina tahfiz, pembina pramuka, di keagamaan, di keagamaannya ada. Sebagai Tidak pembina ada, apa? Bu. Tidak ada. Dan, Belum ada. oke, kalau di sekolah Bu tadi kan ada pembina tahfiz, pembina tahsin. Jadi programnya itu di tahfiz itu yang pertama ya menerapkan supaya peserta didik itu mampu membaca dan menulis Al-Quran secara baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Ya, Bu Arin sadar nggak tadi sudah benar semua belum bacaannya? Bu. Ada yang beberapa Bu tadi tandai ya, tadi yang paling kedengaran jelas sekali. Waladdallin. Bu Arin tadi baca waladdo. Itu bukan kol-kola sayang, ya. Bukan Ya, kol-kola.
Waladhdallin. Bu Arin tadi dipantulkan. Waladdo. Nah, itu salah ya. Itu masukan buat Bu Tati. Tolong luangkan waktunya Bu Arin untuk membimbing peserta didik ya. Untuk membimbing peserta didik membaca, menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, sehingga ketika anak-anak nanti di jenjang lebih tinggi di MTS atau SMP, kalau kami tuh punya sertifikat. Kalau di MIN tuh kalau anak-anak hafal juz 30 itu ada sertifikat. Nah, sertifikat itu nanti bisa digunakan untuk melanjutkan ke sekolah jenjang berikut baik SMP maupun MTS. Nah, jadi itu kalau di MTS 1 Bandar Lampung, MTS 2 yang ada di Kota Bandar Lampung itu menjadi prioritas kalau sudah punya sertifikat tahfidz. Nah, gebrakan-gebrakan itu untuk Bu Arin coba diterapkan di sekolah Bu Arin. Eh, ajukan dengan kepala sekolahnya, Bu. Saya mau ini gitu, apa 1 minggu sekali saya mau adakan TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran di sekolah ini, apa hari Sabtu gitu ya. Ah, pasti diasisi kok oleh kepala sekolahnya. Ya, Bu Arin ya. Iya, Bu. Oke, Bu Arin, Iya. mohon dituliskan Bu Arin. Baik, Bu. Ini aja, nggak usah banyak-banyak deh. Alhamdulillahirabbil alamin dan Ar-Rahmanirrahim beserta artinya. Ya, itu aja ya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Monggo diangkat, perlihatkan kepada Bu Tati tulisannya. Ya, silakan Bu Arin, diangkat. Tulisan Arabnya mana? Gerak. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya itu, Bu? Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Oke, cukup Bu Arin. Bu Tati sudah Ya. lihat tulisan.